Allah lah mereka bertawakal. Apa artinya tawakal? Berserah diri. Kita ikhtiar, hasilnya, nah inilah. Bukan berarti berserah diri itu diam. Makanya pernah Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat, itu si Fulan ngapain dalam masjid nangis-nangis? Ya Rasulullah, dia banyak utang ya Rasulullah. Dia banyak beban hidup. Dia berharap dengan sholat, berdoa, nangis di masjid, maka hutangnya jadi lunas. Apa kata Rasulullah? Suruh dia keluar dari masjid. Maksudnya apa? Kerja. Kemudian baru kita serahkan hasil kepada Allah. Oleh karena itu ketika kita sakit, kita perlu ikhtiar. Ya. Ikhtiar, sempurnain ikhtiar, sudah berobat, tetap. Tapi jangan serahkan hasilnya kepada dokter. Karena seringkali, mohon maaf, saya mah kalau sering sakit ini mah dokter ini, dia jago nyembuhin. Nah ini masalah kita nih. Seakan-akan dokter yang menyembuhkan gitu. Tidak. Kang, teteh, sahabat, mohon maaf. Ketika sakit sariawan, kita dianjurkan makan buah apa? Cengkeh? Bisa Pak. Bisa. Cengkeh, Bu. Bunda, Habibie lagi sariawan kan? Cengkeh nih ya. Jangan, Bu. Ini wajah-wajah sariawan semua ini. Habisnya sering makan cengkeh ya. Baiklah. Tapi mohon maaf, jangan cengkeh-cengkeh, saya takut lah. Tadi akan pilih ngejawab kan? Makan jeruk ya. Itu ya. Tapi jeruk sama cengkeh banyakan mana tuh? Cengkeh juga. Oke lah tetap. Jangan terlalu, walaupun saya orang Padang, saya tidak terlalu pada cengkeh. Baik, jeruk aja lah ya. Coba, ketika makan jeruk. Yang menyembuhkan apanya kira-kira? Vitamin C-nya. Coba Akang teteh. Pernah sakit sariawan makan jeruk? Langsung, saya ingin nanya. Ketika makan jeruk, siapa ketika jeruk masuk ke dalam mulut, siapa yang misahin vitamin C sama ampasnya? Pernah kalian ngomong seperti ini? Nah, vitamin C naik ke atas, ke bibir. Ampas, siapa yang misahin? Nah, kita masih menjawab bibir nih. Coba, siapa yang nyelekin bibir sesungguhnya? Ini dia kembali lagi masalah tauhid, memang sahabat. Ini dia, keyakinan. Ya, sering kali merasa, kalau ke dia mah saya selamat, seakan-akan dialah yang menyelamatkan. Tapi demi Allah. Ingat Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Kita hanya ikhtiar. Dipecat dari pekerjaan jangan bersedih kan. Kalau nggak ada iman, sedihnya luar biasa pasti. Benar nggak? Apalagi ternyata istrinya nggak dibimbing dekat sama Allah. Pulang dari kerja, pulang dari kantor tiba-tiba. Apa dia PHK? Papa, besok makan apa? Wah, malah dimarahin kita. Benar nggak? Saya bakalan kayak ibu. Siapa itu? Nah, tapi seandainya sahabat orang makan. Tapi kalau bayangkan, nanti kalian sudah beriman, kemudian kita bisa membimbing istri beriman pula, pulang kerja. Sedih manusiawi ya. Manusiawi dong. Kenapa? Kadang ada pekerjaan lagi. Kemudian pulang ke rumah. Nah, yuk sholat duha yuk. Atau pagi-pagi kan, karena belum sempat sholat, atau yuk sholat 2 rakaat yuk. Kenapain Pak? Nanti deh. Istri juga sholat. Ceritain, itu nikmat akhirnya. Tenang aja Pak. Itu juga yang gaji kita yang jamin kita makan bukan urusan. Hanya perantara. Tiba-tiba Allah ngutus malaikat, sementara ini orang soleh-soleha. Ada orang pusing bingung, kan punten banget. Saya butuh orang yang jago A, B, C, D, E. Saya ada proyek. Ya, kebetulan saya bisa Pak. Oke kan, ini Kang. Saya kasih DP 1 miliar buat Akang. Tapi kerja sama saya 1 tahun 1 miliar. Lepek. Meninggal. Akang tadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kaget tadi. Barangkali kita sering sholat, tapi kok hati belum bergetar ya. Padahal dalam sholatlah hakikat sesungguhnya zikir yang paling banyak. Proses charging iman itu ada di sholat sesungguhnya. Mengapa? Terus menggetarkan hati. Boleh ayat terakhir mungkin ya. Ini takutnya matahari tiba-tiba mengeringkan ini pohon, tiba-tiba tersinar semua. Beda-beda lagi deh. Boleh buka surat Al-Ankabut
ayat 45 lagi, surat Al-Ankabut, surat ke-29. Ayat terakhir mungkin yang akan kita bahas. Ayat 45 ya. Surat 29 ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Allah mewahyukan apa kepada Muhammad? Al-Quran. Maksudnya bacalah terus Al-Quran karena Al-Quran ini mempengaruhi hati kita. Kemudian dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah, salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, ini pertanyaannya. Pagi salat, tapi kok masih kena maksiat? Ada nggak yang seperti ini kan? Rajin salat, tapi ini mulut masih ngomongin tetangga. Ada nggak yang seperti ini kan? Ada apa ini? Kok nggak sesuai sama ayat ini ya? Baik, sebelumnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali yang dihisab, yang dimintai pertanggungjawaban kepada setiap hamba di akhirat adalah salat, kata Rasulullah. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalannya baik. Akhirnya apa yang terjadi dari salat yang baik? Langkah kaki ke tempat-tempat yang baik, mata memandang yang baik, mulut bertutur kata baik, keseharian baik aja. Ini dampak dari salat yang baik. Namun kata Rasulullah, kalau salatnya buruk, nah ini dia, salatnya tidak baik, maka seluruh amalannya tidak baik. Apa yang terjadi dari salat yang tidak baik? Yang tadi kan, salat tapi masih bohong, ada? Salat ternyata masih maksiat, ada? Ini berarti masalahnya ada pada salat. Karena Rasul menggambarkan pada hadis ini ada dua kualitas salat. Salat yang baik, salat yang buruk. Coba, kita bisa menilai sesungguhnya bagaimana diri kita. Kalau salat kita baik, sesuai firman ini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Coba lihat dalam surah Al-Maun. Fawailul lil musallin. Apa yang mau sampaikan? Maka kecelakaanlah bagi orang yang mendirikan salat. Aduh, kan nggak bayang teteh. Mohon maaf. Kumaha ianya? Kalau kamu pengen bertanya, ya Allah gimana ini? Kau perintahkan kami sholat, tapi ada ayat yang berbunyi, celakalah orang yang mendirikan salat. Ini gimana ini? Maksudnya apa? Orang yang sholat seperti apa? Apa selanjutnya? Allazinahum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, tapi mereka lalai dalam sholatnya. Maksudnya apa? Allahu Akbar. Duh, kunci motor di mana ya?
Pernah nggak ngalamin seperti ini? Salah pertanyaannya ya. Salah pertanyaannya. Allahu Akbar. Allah, gosong nggak makanan masakan dia? Sering apa sering? Sering. Bayangkan akan ketika sahabat mohon maaf sekali. Bahkan dalam sholat pun bukan Allah yang kita hadirkan. Lihat pada ayatnya. Allah menegaskan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Dan zikir di dalam salat itu paling besar kata Allah keutamaannya. Mengapa? Karena dari pertama kali kita bertakbir sampai salat itu semua zikir sesungguhnya. Tapi kembali lagi yang membuat salat kita lalai apa? Dunia. Buktinya kunci motor tapi. Bahkan tidak jarang seorang desainer dia mendesain baju pesanan tetangganya ketika salat. Allahu Akbar. 2 menit pesan baju. Kancingnya berapa ya bagusnya? Allahu Akbar. Kerannya berapa senti ya? Sami Allah. Ketika Assalamualaikum, desainnya jadi. Langsung ambil kertas pulpen. Wah kayak gini. Ada yang seperti ini nggak? Ada. Ini mohon maaf sekali. Apa kabar iman kita hari ini? Seharusnya ketika berzikir bergetar ini hati. Seharusnya ketika sholat ini kita mohon maaf nggak ada dunia yang betul-betul mendominasi hati kita. Seharusnya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi hanya di lisan aja. Mohon maaf. Ini hati nggak hadir. Padahal tegas salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Padahal tegas orang yang beriman jika disebut nama Allah gemetar hati mereka. Oleh karena itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus mohon maaf ya, ini kajinya sebenarnya panjang sekali, saya takut sekali. Inilah Bu, bukti nyata nggak kerasa udah 10:30 lagi. Emang nggak cukup kalau udah kayak gini mah ya, lebih banyak lagi. Tapi ini yang sedikit aja. Mudah-mudahan harapan besar saya sendiri Inna kita terus bisa mengevaluasi diri kita untuk memperbaiki kadar keimanan kita. Betul sekali iman naik turun. Tapi orang yang baik ketika imannya turun terus berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tadi saya bahas juga masalah zikir karena salah satu pembersih dari kotoran hati atau keburukan hati adalah zikir. Zikir yang tidak hanya di lisan, tapi zikir yang berawal dari hati kemudian terucapkan oleh lisan sehingga mengakibatkan menginspirasi dari amal-amal kebaikan. Itu yang namanya zikir sesungguhnya. Nggak kayak tadi astagfirullahaladzim istighfar tapi padahal dia sedang menyebut nama Allah, padahal dia minta ampun kepada Allah tapi kok malah marah. Bayangkan ada yang seperti ini? Ada nggak? Banyak. Suka siapa ini nggak suka ini? Ya, akan tetapi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita benahi diri. Mohon maaf sekali lagi, saya ingin sekali melanjutkan, tapi saya kira masih banyak pembahasan ataupun program yang kita bahas selanjutnya. Saya berharap dengan sedikit diawali dengan tadi pertanyaan dengan 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar senang hati, tidak salah, mohon maaf. Tidak salah. Seharusnya dapat 1 miliar bahagia. Bahagianya apa? Dengan 1 miliar saya tambah dekat dengan Allah. Buktinya apa? Bisa bersedekah, membantu si A, membantu si B. Itu nggak masalah. Tapi bahagia buat diri sendiri, ini masalahnya. Akhirnya apa? Dengan 1 miliar kita tambah jauh dari Allah. Silakan sahabat akan dapat calon mantu rektor. Calon mertua rektor tidak masalah. Kumlot tidak masalah kan. Velfire nggak masalah. Naik gaji nggak masalah. 10 juta, 100 juta, 1 miliar nggak masalah. Tapi yang jadi masalah karena dengan dapat ini kita tambah jauh dari Allah. Ini masalah terbesar. Tapi dengan barang-barang yang kita dapati ini, dunia yang kita miliki ini tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada di sini doang teh. Alhamdulillah ya Allah. Pure semuanya. Sehingga kebaikan yang kita dapatkan ini menginspirasi untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kadar keimanan kita lebih mantap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jangan lupa pula tadi juga sedikit kita bahas juga dunia jangan sampai memotivasi kita untuk lupa kepada Allah, tapi harus sebaliknya. Dunia motivasi untuk lebih dekat dengan Allah, lebih cinta sama Allah, sehingga apa? Sehingga karakter 3 tadi ada pada diri kita. Apa itu? Jika disebut nama Allah, gemetar ini hati. Kemudian apa? Jika ditampakkan, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman kepada Allah. Kemudian bertawakal hanya kepada Allah, tidak kepada bos. Ingat sekali lagi, tidak kepada pejabat, tidak. Kenapa? Karena mereka semua juga
bersumber dari yang hina kok. Sudah kita bahas minggu yang lalu kan, bersumber dari setetes mani yang hina kita semua. Oleh karena itu, terus perbaiki diri, mudah-mudahan berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa kabar imanmu hari ini? Dengan mantap kita melihat, ya Rasulullah, alhamdulillah ya Rasulullah, salatu karena Allah, ini karena Allah, oh Allah segalanya. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah pun bangga kepada kita. Itu saja mungkin, terima kasih. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan lagi yang bisa kita buat sehingga bisa tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Abu Baila yang telah sangat luar biasa ya untuk memperbaiki iman kita dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan selalu mengevaluasi diri. Untuk selanjutnya ada tanya jawab dulu atau langsung ke pembahasan program? Tergantung MC, masalah MC. Mana aja? Tanya jawab dulu aja ya. Bisa ada. Oh, tanya jawab nih. Nggak di WA, nggak di sini. Aduh. Oke. Hati-hati sama Teh Yaya ini. Nanya 4L. Silakan mungkin dari akhwat 1, dari ikhwan 1. Silakan dari kalau saya insya Allah panjang karena khusus hari ini spesial. Ini orang maaf orang kemarin deh ya. Kemarin ini udah terbatas, makanya hari ini mangga. Kalau pas sedang menikmati Bu. Bebas Pak. Hah? Bebas. Ini ganteng kok, semangga aja. Silakan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang masalah keimanan ya sempat ditanya juga di WA. Kan kalau iman tuh naik ketika kita beramal soleh dan turun ketika kita berbuat maksiat. Kadang kan pagi-pagi orang tuh beriman dan ketika sore dia sudah kafir gitu kan? Pagi Iya. buat iman. Siang manusia. Ya. Seperti itu. Untuk zaman sekarang untuk mempertahankan keimanan itu seperti apa gitu Pak Ustadz, itu pertama. Terus yang kedua, yang masalah hati, kan iman itu ada dalam hati ya, dan Allah yang membolak-balikan hati gitu. Kadang suka ada bisikan-bisikan dari setan ya Pak Ustadz, kadang yang membuat kita tuh ragu gitu, ragu akan sesuatu gitu ya, kayak gitu. Terus apa solusinya itu gitu, biar hati kita tuh mantep gitu, nggak ada keraguan kayak gitu. Udah cukup. Langsung jawab dulu aja ya. Bisa lupa lagi nanti reaksinya bingung. Baik, akan tetap sahabat yang dirahmati Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Iman naik turun betul sekali. Bahkan yang luar biasa ini. Teteh, Akang, ini rahasia. Oke? Tapi tolong disebar luaskan. Rasulullah pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, wa illam yastati bilisanihi, wa illam yastati biqalbihi, wa huwa ad'aful iman." Nah, ini nih, kita tahu tapi kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Kemungkaran itu adalah kemaksiatan, keburukan. Seseorang yang buang sampah sembarangan, ini kemungkaran nggak kira-kira nih? Kemungkaran. Seorang tiba-tiba mohon maaf, ada anak kecil. Oh, anak zaman sekarang kan kalau nggak ada jingloknya nggak gaul ya. Jinglok. Kemungkaran nggak kira-kira nih? Kemungkaran. Kata Rasulullah, barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Maksudnya dengan action, tindakan. Kalau tidak mampu, misalkan karena dia seorang anak pejabat, maka hendaklah dengan lisannya. Kalau ditegur, anak ini main bacok. Tegur, bacok orang karena megang. Karena takut atau karena tidak mampu, maka hendaklah merubah dengan hati. Maksudnya dengan hati ini dengan doa. Maksudnya apa? Mendoakan, ya Allah, ya Rabb,
Mudah-mudahan orang tersebut dibukakan pintu hatinya. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan ada orang yang lebih berani daripada saya untuk menegurnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, wahwa az'aful iman. Menegur atau mencegah kemungkaran dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Kan dari sahabat, pada hadis ini Rasulullah menegaskan ada 3 proses bagaimana kita mencegah kemungkaran. Pertama dengan action, kedua dengan lisan, teguran, ketiga dengan doa. Yang perlu kita waspadai sahabat yang ada di sini, mencegah kemungkaran dengan doa itu selemah-lemahnya iman. Namun seringkali saya tegaskan, kita tidak ada iman ketika melakukan kemungkaran. Maksudnya apa? Angkat bola, dah budak water iya. Pernah nggak seperti ini? Buang sampah, membiarkan. Mencegah tidak, menegur tidak, apalagi mendoakan tidak. Bayangkan, selemah-lemahnya iman seseorang ketika melihat kemungkaran dia mendoakan. Bayangkan, ketika kita membiarkan begitu saja, berarti ketika itu tidak ada lagi. Bukannya lagi sedang tipis-tipisnya, tapi sudah nggak ada iman. Karena selemah-lemahnya orang yang beriman melihat kemungkaran itu mendoakan. Waduh, ini kita bagaimana nih? Seringkali kita antuk terus. Jangan mendoakan. Kenapa? Dari membatur iya dan dibuang sampah misalkan ada orang lain ini. Ini makanya yang perlu kita waspadai ini teteh. Yang pertama apa saya bahas ini? Yang saya tadi mau menyampaikan bahwasanya kemungkaran itu patut kita cegah bagi orang yang beriman. Tapi kan tidak menutup kemungkinan rasa takut ada. Dia anak pejabat, dia punya kekuasaan dan sebagainya. Ya cegahlah dengan lisan, tapi takut kan. Bisa apa? Diteror dan sebagainya. Maka cegahlah dengan doa. Doakan dia. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan si Akang itu tidak melakukan itu. Tapi yang perlu kita sadari itu selemah-lemahnya iman. Jangan sampai sama sekali kita tidak mendoakan sahabat. Bayangkan, ada orang berbuat maksiat, antuklah tiba-tiba meninggal dunia ketabrak kita. Ada lalat nengol kita, nangkel di truk lawatna. Meninggal dunia, coba. Kebayang oleh kita, kira-kira suul khotimah. Padahal rajin sholat, rajin ngaji. Menurut kemungkaran dicuekin, antep lah pas balik badan. Oleh karena itu kita perlu waspadai, karena mohon maaf pernah kita bahas juga kemarin, kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu di mana kita mati, kita nggak tahu dalam keadaan bagaimana kita mati. Oleh karena itu terus perbaiki diri sahabat. Ya, masalah iman ini ya, selama-lamanya iman seseorang kemungkaran cegah dengan doa, minimal doakan. Walaupun kita benci sama dia, mengapa? Dia sudah mutusin saya kan, udah, jangan, udah. Tetap doakan. Oke. Pertanyaan bagaimana ini agar iman itu kiat-kiatnya ya? Sebenarnya motivasi terbaik bagi seorang yang beriman yang pertama adalah zikrullah, tidak bisa dipungkiri. Tapi zikir yang tidak hanya di lisan teteh. Ini hati berzikir, sehingga terus zikir, lisan pun berzikir, sehingga apa? Ini perbuatan pun mencerminkan kalau dia sebagai hamba Allah yang ahli zikir. Kemudian yang kedua, tidak bisa dipungkiri juga, yaitu jangan pernah kita jauh dari yang namanya Al-Quran. Bukan berarti kemana-mana bawa Al-Quran aja terus tapi nggak pernah dibaca ya. Maksud saya adalah jadikan Al-Quran ini sebagai betul-betul pedoman hidup kita, petunjuk. Ya, tegas dalam Al-Baqarah ayat 2 Allah menegaskan, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Wah, berarti motivasinya apa? Pengen dapat petunjuk dari Al-Quran berarti kita harus menjadi orang yang bertakwa dong. Nah, maaf, nanti kajian tentang takwa kita bahas ketemu selanjutnya mudah-mudahan. Itu kata ya Al-Quran. Yang ketiga, apa itu? Sering-sering kumpul di tesis. Maksudnya sering-sering berkumpul sama orang soleh. Tidak bisa dipungkiri. Sering-sering kita berkumpul dekat-dekat sama tukang minyak. Tukang minyak. Maka bau parfum pun akan minimal ada. Kalau sering bergaul sama tukang ikan. Ya. Itu tadi. Makanya sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang soleh. Maaf, orang soleh itu, nah ini juga nanti kita bahas lagi lah. Saya rahasiakan juga ini. Tetap dalam ini. Ya teteh, itu yang ketiga.
Pertama itu, kedua Quran. Pertama itu ya. Kedua ini, ketiga. Pertama zikrullah, perbanyak zikir. Kedua Al-Quran Al-Karim. Memiliki waktu kosong baca Al-Quran. Kalau enggak merenung ya. Pengganti Al-Quran merenung aja. Ya Allah ya Rabb. Coba. Berapa banyak kira-kira jumlah daun yang ada di sini? Banyak. Banyak sekali Kang ya. Coba. Kalau kita kalau hamba Allah merenung seperti ini Kang, merenungnya Kang. Kira-kira kalau kita bandingkan sama dosa kita banyakkan mana? Kalau orang beriman nangis istighfar. Beda kalau orang ya Allah indah sekali ya Allah, alhamdulillah bisa berteduh. Happy langsung mana HP orang mati dah. Pokoknya beda. Kalau orang beriman berbanyak tafakur, merenung. Dan yang dia renungkan pastinya akhirat terus. Akan teteh sahabat, pernah kita bahas juga mungkin ya, kalau tidak salah. Coba di perempatan jalan ada pengamen atau ada minta-minta kakinya buntung, nggak punya kaki kan nggak bisa jalan. Apa perasaan kita kira-kira? Kasihan ini bersyukur kan? Beda kalau orang berakal di hadapan Allah tidak, kata Allah enggak. Lihat ada orang yang tidak punya kaki, ya Allah ya Rabb, astagfirullahaladzim, beruntung dia nggak punya kaki ya Allah. Dia nggak dihisab di akhirat tuh, ya Allah kaki hamba soal ke tempat-tempat maksiat, nangis kita. Oke ya, selain berzikir, baca Al-Quran, kumpul orang soleh, berbanyak merenung, tafakur, ya, merenung diri. Dan ingat, renungan itu bukan yang sampai merenungkan ya Allah andaikan aku dengan dia. Jangan, tapi renungan terus fokus kepada akhirat. Kalau fokus renung kepada akhirat, nikmat teteh akan, mohon maaf. Lihat orang yang punya mobil yang sering nangis itu punya mobil seharusnya. Ya Allah, isi tetanggaku nggak punya mobil, bahagia dia ya Allah. Mengapa? Ini mobilku dihisap di akhirat kelak terus. Yang punya motor, dia bukan melihat ke bawah untuk dan bersyukur mungkin iya, tapi untuk bahan renungan dia melihat orang yang nggak punya motor. Ya Allah, beruntung si Akang itu nggak punya motor ya Allah. Iya, nggak akan dihisap. Setiap putaran rodanya Allah hisap kemana aja. Yang nggak punya motor bertafakur renung, ya Allah beruntung dia nggak punya kaki, nggak kemana-mana, akhirnya nggak tempat maksiat ini kaki. Nah itu akhirnya apa? Memperbanyak merenung. Dan tafakur yang paling nikmat, yang paling indah itu adalah waktu yang terbaik adalah di malam hari setelah sholat tahajud. Itu mungkin ya. Habis ini habis. Adikku. Cek. Sini mudah. Ini Oh, ternyata ngomong itu habis. Oh. Mau nyampaikan. besok di teras aja mudah. Teras lagi. Nah, baik akan bersahabat. Teteh itu mungkin ya. Kemudian saya kira itu sudah menjawab pertanyaan kedua juga ya, dari satu kesatuan. Itulah yang nggak bisa kita pisahkan. Yang pastinya jangan, mudah-mudahan ini TVS bisa jadi media orang-orang soleh ya, untuk berkumpul dan tetap saling menyelamatkan nggak hanya dunia, begitu pula di akhirat kelak. Itu saja mungkin, Bangga. Selanjutnya. Apa? Kakak tentang mantu mau nanyain anak rektor? Anak rektor mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Pak, ini kan tentang apa ya, naik turunnya iman Pak ya. Kebetulan kan kalau sedang kondisi iman lagi turun, biasanya tuh suka timbul pemikiran yang liar gitu Pak Ustadz biasanya. Nah, dan terus kadang suka juga ada perkataan sebagian di dalam hati gitu. Nah, jadi perkataan itu sebenarnya saya nggak pengen mengungkapkannya, tapi timbul terus gitu. Jadi susah gitu untuk mengalihkan. Pertanyaannya apakah itu hasutan setan ataukah itu emang diri saya pribadi gitu. Kalau misalnya seandainya diri saya pribadi, bagaimana cara mengendalikan pikiran itu gitu. Kang Billy nuhun ya Kang Billy ya. Aduh, Kang Billy ini kaset ayeuna. Ayeuna gue enggak kayak. Baik. Bagaimana, apakah
ada bisikan-bisikan seperti itu pastinya berawal dari yang namanya setan. Ya, setan. Dan kemudian yang perlu kita waspadai akan teteh yaitu kebiasaan. Kebiasaan. Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan buruk berartilah untuk meninggalkan kan. Kadang terbesit ini bahasa gaul sekarang itu kepo ya mungkin ya. Nah ini nih perbanyak untuk kita tinggalkan. Bagaimanapun juga kurang lebih tadi mungkin kan ya tahapan-tahapan yang tadi sampaikan saya itu bisa jadi tameng juga buat diri kita. Tapi tidak bisa dipungkiri yang namanya setan akan terus menggoda kita. Hanya kita yang tidak yang minim ilmu deh. Para ulama, ustadz, kiai, bahkan para nabi pun digoda oleh yang namanya setan. Ingat, tugas setan cuma satu, bagaimana mengumpulkan sebanyak mungkin dari golongan manusia untuk menemani mereka masuk ke dalam neraka. Dan ternyata, ini nih, bagaimana sang ahli ibadah yang setan ganggu adalah rasa keikhlasan hati lagi. Kan kalau bisikan hati kan diam. Kadang kita kan sehat kan, Kang Billy nih misalnya, Kang Billy sehat Kang Billy. Tapi hati orang, sebelinnya orang. Kadang ini topeng kan. Makanya sumber kata Rasulullah nih. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah di setiap jasad manusia ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika segumpal darah ini buruk atau tidak baik, maka buruklah dan tidak baiklah seluruh jasadnya. Oleh karena itu perbaiki hati dengan zikrullah kan. Zikrullah. Tetap di budaya pasti ada kan. Kadang kita selamat ketika di kanan, di depan selamat nih. Namanya setan terus akan terus menggoda. Pas ke kanan, wah, digoda lagi. Zikrullah langsung. Yang perlu kita sadari juga, ya, Rasulullah menegaskan sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang selalu bertobat, minta ampun kepada Allah. Dan ternyata dalam surat Ali Imran pun Allah menegaskan orang bertakwa apakah dia pure, mohon maaf, kebaikan terus tidak. Bahkan karakter orang bertakwa yang keempat dan terakhir Allah gambarkan dalam kajian kita ke depan, yaitu wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Kata Allah, dan orang-orang yang bertakwa dan mereka layak mendapatkan surga yaitu orang-orang yang jika mereka berbuat fahisyah. Fahisyah itu adalah keburukan yang berdampak kepada orang lain. Contoh, jahilin orang, mencuri sendalnya, fitnah orang, ngebohongin orang. Ini fahisyah. Atau menzolimi diri sendiri. Terbesit dalam hati kan ya? Yang tadi mungkin. Nah, segera mereka ingat Allah, zakarullah. Mereka segera ingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim. Kemudian mereka segera minta ampun kepada Allah. Namun, perbedaan orang bertakwa dengan tidak bertakwa apa? Allah menegaskan, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang yang bertakwa itu ketika mereka bermaksiat, mereka ingat Allah, minta ampun. Karena apa? Karena tidak siapa lagi yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah. Namun orang yang bertakwa setelah itu mereka akan meninggalkan perbuatan ini. Karena mereka sudah tahu ini perbuatan maksiat. Kalau orang yang tidak bertakwa, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Besok lagi. Yang kita kenal dengan istilah tobat. Nah itulah mungkin bahasa kita ya. Dan bisikan itu pertama setan. Tapi yang namanya setan akan terus membawa kita kepada kebiasaan. Akhirnya secara spontanitas. Ya, hamba Allah yang ahli zikir ketika mereka terjatuh pasti astagfirullah, subhanallah. Yang nggak pernah berzikir, jing, blok, karena apa? Kebiasaan itu setan sudah seneng kan? Wah ini mah sudah mohon maaf, ini mah sudah saya didik, ya udah, mudah. Akhirnya apa? Kalau nggak ada jing bloknya nggak asik kata mereka. Orang soleh ini yang terus setan apa? Ya mohon maaf, makanya akang-akang yang di sini setannya lebih dahsyat yang daripada mereka yang mohon maaf yang kebiasaan di blok tadi. Godanya lebih dahsyat kita daripada mereka. Mereka sudah terdidik oleh setan. Setan mah ketawa-ketawa aja, nggak perlu digoda lagi kita. Akan teteh hadir di sini, keluar dari sini tiba-tiba setan goda. Yang naik angkot tiba-tiba ada apa? Wah udah ada.
Nah, oleh karena itu apa? Pertahanan terbaik bagi seorang mukmin adalah zikrullah. Dan kemudian ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjata pamungkas orang-orang yang beriman. Allah pemilik hati, minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala mahabbatik. Untuk tulus mencintaimu ya Allah. Tsabbit qalbi ala ta'atik. Tetapkan hatiku untuk terus taat kepadamu ya Allah. Bagaimanapun juga ketika Allah berkehendak menjaga kita, setan akan mungkin mampu menggoda kita. Itu kan ya. Jadi kan ada besar itu istighfar langsung. Ya, kadang ketika sholat pun sering ya, yang kayak tadi Allahu Akbar. Wah, nanti kita bahas sholat khusyuk lah ya. Sebenarnya nikmat nih kalau bahas sholat khusyuk ini. Kalau kita ngaji Al-Quran mah dahsyat lah ya, panjang. Tapi nggak bahas semua ya Bu ya. Takutnya nggak pulang-pulang nanti. Baik ya, itu kan ya. Mudah-mudahan akan masih penasaran kemudian mau lebih ini lagi. Dua itu poin bang, zikrullah, langsung zikir kemudian doa sama Allah terus ya. Namun ini nih, salah kaprahnya kita itu ini nyebelinnya kita kan ya. Kita minta tapi nggak pernah memantaskan, sering tidak memantaskan. Contoh, mohon maaf, yang pengen masuk surga angkat tangannya. Yang sering kali minta sama Allah pengen masuk surga angkat tangan. Kita ya, oke. Tapi pernah nggak? Allahu Akbar, gitu ya. Pernah nggak? Padahal step-stepnya ada kan? Pengen masuk surga berarti langkah kakinya harus menuju surga. Coba, kira-kira orang-orang yang selalu menunda sholat, pantas nggak masuk surga kira-kira? Akhirnya apa yang terjadi? Sholatnya bisa jadi dalam karakter yang kedua. Yang penting mohon maaf, tidak bisa. Sholat kita butuh, bukan wajib. Ini nih, paradigma ini yang kita ubah sekarang. Bukan kewajiban tapi kebutuhan. Mengapa? Karena kapan lagi? Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran tadi, apa itu malah zikrullah ya akbar? Berzikir dalam sholat paling besar. Akang, mohon maaf. Coba yang 24 jam yang kita miliki, zikrullah cuma berapa? Sholat berapa menit? 5. Sekitar lah ya, orang 15, 50 ya? 5 menit. Oke, 5 menit. Sehari 5 kali 5, 25 menit. Kang, bayangkan Kang. Bayangkan 5 menit. Setengah jam lah. Satu hari kita sholat setengah jam. Pertanyaannya 23 jam, setengah jamnya itu pakai apa? Kalau nggak kita manfaatkan di sini nih. Oleh karena itu apa? Sholat terus, perbaiki sholat kita. Karena jaminan insya Allah telah ditegaskan, kalau sholat baik, seluruh amalan baik. Oleh karena itu, yang paling penting kita perbaiki adalah wudhu sebelum sholat. Saya yakin, mohon maaf, yang wudhunya asal-asal mana mungkin sholat yang khusyuk. Apalagi yang asal basah aja. Mohon maaf. Bagaimana mungkin dia mau mendapatkan sholat khusyuk, sedangkan salah satu syarat wajibnya sholat aja dia nggak seriusin. Nah, mohon maaf, ini nggak saya buka semuanya ya. Nanti kita bahas lagi tentang sholat khusyuk, karena sudah nikmat juga kalau bahas masalah sholat. Ya kan? Oke Kang ya. Nanti salam Kang ya buat anak rektornya. Kalau ketemu, justru tadi mau nanyain anak rektornya yang mana? Oh. Nanti lah, kita berdoa lah mudah-mudahan di antara kita jadi direktor nanti Kang ya. Kan ganggu nikah. Nanti dia punya anak. Sabar ya. Lagi ya. Tapi mudah-mudahan lah ya, kita doakan sahabat kita ini mudah-mudahan dekat sama rektor, amin. Amin dong Kang. Ya, maka ada yang lain? Ada lagi. Satu Iwan, satu Ahmad. Ada lagi mungkin tambahan, buka lagi terus ditanya jawabnya. Oh, saya nanya. Oh iya, ada pertanyaan di WA yang pernah ini kan, Ustaz, bagaimana kalau kita berubah hijrah karena si A? Saudara siapa itu? Kalau ingetin. Oh, supaya kemarin udah dijawab ya waktu di sana. Sudah dijawab ya? Iya. Waktu acara kemarin. Sudah terjawab. Udah ya? Ada tuh. Nah, ada pertanyaan apa sih? Masalah hati kan? Ini saya yang bertanya, bagaimana agar dunia tidak terlalu kita cintai? Ingat, mencintai dunia tidak sah. Ya lagi saya tegaskan loh. Kesalahan besar kalau ini paradigma zuhud kita itu beranggapan zuhud itu meninggalkan dunia. Mohon maaf, tidak. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Kang, aduh kebayang Kang.
Ya, gimana kita mau haji atau umroh kan kalau nggak ada fulus kan? Betul nggak? Gimana kalau kita membantu teman-teman kita sedang membutuhkan kan? Sedang miskin, saya meninggalkan dunia, biar kita zuhud. Aduh, kan begini. Iman mereka mah tambah ini nantinya. Jadi sekali lagi bukan berarti tidak mencintai dunia. Silakan mencintai dunia, tapi jangan sampai cinta dunia lebih mencintai Allah. Ini, ya. Oleh karena itu dapat rumah senang. Senangnya apa? Dengan rumah ini tempat berteduh lebih nikmat sholat saya. Itu yang perlu kita tegaskan. Jadi ada akhiratnya. Dapat 1 miliar senang, alhamdulillah. Mengapa senang alhamdulillah? Servis berapa orang semuanya? Kumpulin yuk kita umroh bareng-bareng 1 miliar. Oh, jadi dan dipikirin itu akhirat. Ya, akhirnya dapat anak rektor senang. Akhirnya apa? Ngobrol sama rektor, berhenti rektor, tiba-tiba anak saya mantu saya jadi rektor. Akhirnya apa? Teman-teman saya yang nggak punya uang, ayo masuk. Aduh, jadi bisa sekali lagi bukan berarti salah mencintai dunia, tapi jangan terlalu berlebihan lah. Ya, cintailah dunia hanya sebatas mungkin dunia di tangan lah mungkin ya. Kalau di hati hanya Allah. Biar apa? Kalau dunia di hati jangan kebayang. Mencintai si AA di hati, diputusin, selingkuhin, bisa-bisa sakit ha? Itu mulai kalau sudah sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Oh, hatinya ke bawah. Itu dia. Tapi mohon maaf, mengapa Allah di hati? Allah nggak pernah menyakiti kita. Bang, itu buktinya dia rajin sholat tapi miskin. Hei, kata siapa kemiskinan itu Allah tidak cinta? Bisa jadi dia mensyukuri, kemudian apa? Dia bersyukur, alhamdulillah nggak kaya. Mengapa? Karena yang lebih dulu masuk surga itu orang-orang yang kebayang. Ya, jadi tidak salah mencintai dunia. Ya. Nah, kemudian ini satu, mungkin ini saya yakin lah ya. Sudah diri kita ada pertanyaan seperti ini Kang. Kiat-kiat Kang. Siapa sih karakter seperti apa yang perlu kita cari nih? Cowok nomor 1 ya. Agama, tapi saya lebih kerucutin lagi agamanya seperti apa. Akan teteh sahabat yang dirahmati Allah, cintailah atau nanti carilah calon. Ini mulai serius nih. Oh, benar. Ini benar Bu Mimin kalau masalah hati mah fokusnya beda. Ya. Carilah orang yang betul-betul dia kenal sama Allah. Ya. Jangan mencari pasangan yang mana dia tidak mencintai Allah. Kebayang oleh kita. Allah saja dia lupakan, apalagi tahu nggak kalimat saya? Allah saja yang ngasih dia mata buat melihat, mulut buat bicara, kehidupan buat berkasih sayang aja dilupakan, apalagi kita. Emang kita udah ngasih apa ke dia? Bisa-bisa kalau orang udah kenal sama Allah kan, mau teteh mohon maaf sekali, nikmat hidup kita lah. Nggak hanya kenikmatan akhirat, tapi kenikmatan dunia pasti kita rasakan. Ingat, kenikmatan dunia bukan berarti rumah besar, bukan berarti harta banyak, mobil mewah. Saya ingin menegaskan, coba sering minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sering minta sama Allah ini? Akan apa itu kebaikan dunia kan? Oh, sering minta ini, Bu, punya anak minta sesuatu tapi nggak tahu apa yang dipinta, sebel nggak Bu? Jangan-jangan Allah sebel sama kita ini. Minta kebaikan dunia tapi nggak tahu apa kebaikan dunia. Coba Akang, apa itu? Bantu rektor? Coba apa kebaikan dunia apa kira-kira? Lebih dekat dengan kebaikan dunia apa? Iman Islam. Satu, ini rahasia ya, ini rahasia. Oke, rahasia. Kebaikan dunia cuma satu, yaitu ketentraman. Tenang. Lihat ya kan, teteh mohon maaf, berapa banyak orang yang punya pasangan hidupnya kaya raya, jabatan tinggi, rumah mewah, mobil mewah, tapi hati kita nggak tentram. Banyak. Tapi lihat, orang sederhana sekali. Rumahnya cuma 1, mobil 1. Semuanya 1, tapi tenang. Iya, istri 1. Kata istriku, istri 1. Lah ini. Ini saya nggak masalah ya. Bahasan itu enggak sih Bu?
Tanda bunda. Oke, sahabat. Tapi intinya mohon maaf, ketentraman hati bagi orang yang beriman cuma satu. Apa itu? Coba. Kenapa Quran ketentraman hati buat orang yang beriman cuma satu? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi bayangkan kalau kita memiliki pasangan, dia kenal sama Allah, nikmat kan? Nikmat sekali. Ya, itu. Carilah pasangan yang kenal sama Allah sehingga apa? Saya yakin orang yang sudah betul kenal sama Allah mana mungkin dia mau menyakiti hati kita. Ya. Ingat, menyakiti hati bukan berarti tidak diduakan. Saya tidak jarang orang-orang yang tidak solehah, jadi bahasa surga kami enggak orang-orang. Paham? Tapi intinya cuma satu akan teteh. Ketika orang betul-betul sudah kenal sama Allah, sudah dipastikan kadar keimanannya sangat luar biasa. Kemudian pastilah satu poin yang terbaik dalam yang terpenting dalam berkeluarga pun akan selalu dia pegang. Apa yang Allah sampaikan? Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka. Ketika sang suami beriman, oke lah poligami halal, mohon saya bahas nggak apalah ya, masuk aja. Tapi mana mungkin dia mau menyakiti hati istrinya, betul nggak? Iya. Tapi seorang istri mana mungkin mau menyakiti hati suaminya? Pasti tidak mengizinkan. Oh, intermezzo. Tapi ini cuma satu akan teteh sahabat. Kalau sudah kenal sama Allah, nikmatlah kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat didapatkan. Banyak banget lah. Masih banyak pertanyaan lah. Ya, akan satu sahabat, ini satu aja. Pastikan pasangan kita kenal sama Allah. Kan bukan muhrim saya bagaimana? Kan bukan mahram saya bagaimana? Carilah delegasi. Seseorang yang bisa menjadi spy-nya kita. Mata-mata kita untuk apa? Cari informasi tentang dia. Bagaimana sholatnya? Bagaimana qiraahnya? Bagaimana muamalahnya, baik sama orang tua khususnya, sama keluarga ataupun sama sahabat-sahabatnya. Betul sekali, tidak ada manusia yang sempurna, tapi minimal karakter ke arah sana bisa kita dapatkan karena kita saling melengkapi insyaallah nanti kita dapat. Oke ya Teh ya, mulai dapat? Mulai ya. Ada di sana ya, tadi nggak ada nurut. Ya, mangga. Yang lain mungkin saya persilakan Teteh. Iya, iya. Iya Ustadz, ini mengenai aktivitas sehari-hari gitu ya. Kalau misalkan dalam pergaulan gitu, ketika kita punya teman dekat, kadang ada sesi curhat gitu. Misalkan dia curhat gitu. Nah, batasannya gimana ya curhat itu tuh agar tidak gibah gitu. Kadang saya suka bingung gitu. Bukan bingung ya, dia curhat tapi di satu sisi pengen membantu gitu ya. Dan pengen kadang ketika orang curhat, kita dapat hikmah gitu dari apa yang mereka curhatkan. Tapi terkadang kita tuh suka terbawa suasana. Jadi iya ikut-ikutan dan untuk menjaganya tuh seperti apa? Kadang kita ada sisi manfaatnya gitu, dapat ibroh dari apa yang mereka curhatkan gitu. Tapi kadang suka ke bawah gitu, jadi ikut-ikutan gitu Ustaz. Nah, bagaimana caranya agar mengerem gitu, agar kita tidak terbawa-bawa gitu, tapi lebih kitanya saling mengingatkan seperti itulah Ustaz. Terima kasih. Baik, nah ini nih, kejahatan mulut itu paling luar biasa. Ya, dan sedikit dulu. Bagaimana batasannya, dan pastinya Teteh, kita mengenal seseorang itu dari kesehariannya. Ketika seseorang itu biasa untuk ngomongin orang, bisa jadilah curhatannya pasti ke arah sana juga. Saya bisa mengenal. Dan saya kira respon baik seorang muslim itu, mukmin itu, gambaran orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun ayat 23, ayat 3 Allah menggambarkan
Ayat pertamanya Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Yang pertama, siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika salat dalam keadaan khusyuk. Yang kedua, siapakah mereka? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhi diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Saya ingin menegaskan, kita seringkali ketika menolak satu keburukan ada respon yang tidak baik dari sahabat kita. Udah apa? Kamu mau sombong sebagainya. Namun tegaskan kembali teh, lebih baik kita tinggalkan daripada kita nggak ada maksud untuk memutus silaturahim. Pernah juga ada salah satu jamaah bertanya, Ustaz, gimana nih Ustaz? Nggak ada maksud memutus silaturahim, tapi kalau nggak kumpul hadir, dia ngomong kamu sombong penting ini, katanya muslim, tapi kalau nggak mau silaturahim. Tapi setiap kumpul pasti ada ngomongnya si A, si B, si C. Bagaimana ini? Menurut saya, untuk mengantisipasi itu, silaturahimnya mungkin via, kalaupun kita hadir, ketika ada obrolan itu, kita menghindar. Minimal kita cerminkan diri kita bahwasanya kita sedang belajar untuk menjadi mukmin yang baik atau muslim yang baik. Maksudnya apa? Minimal dia bertanya itu kamu mau pergi? Mohon maaf, saya malu sama Allah. Maksudnya, Allah nggak senangnya sama seperti ini, ngomongin ini. Apalagi gambaran Al-Quran, Allah gambarkan orang yang ngomongin mencari-cari kesalahan orang lain atau ngomongin tetangga itu seperti orang yang memakan bangkai saudara sendiri. Akan suka makan ayam? Belum digoreng ayamnya. Ayam goreng? Ayam bakar? Suka banget kan? Bangkai ayam mau nggak? Oke, saya ganti sekarang jangan ayam. Manusia goreng juga. Manusia bakar? Apalagi bangkai manusia. Tapi Allah menggambarkan dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-dzann, inna ba'daz-dzanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah oleh kalian berprasangka. Karena sebahagian prasangka itu adalah dosa. Maksudnya prasangka buruk, kata Allah. Kita harus menjauhi kita. Ya. Ini. Karena Allah menggambarkan juga di pertengahan ayatnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Apakah di antara kalian senang makan bangkai saudara teman sendiri? Bang, lihat jempol temannya nafsu nggak mesti makan. Mohon maaf, bang, apalagi bangkai. Tapi kok seringkali kita memperlihatkan di hadapan Allah, kita tuh sedang makan bangkai saudara sendiri. Makanya, itu saya kira nikmat jawabannya kepada sahabat kita. Teteh akan teman-teman mohon maaf, nggak ada maksud untuk ngambil silaturahim, itu sudah kumpul. Tapi kalau obrolan ini, saya malu sama Allah. Kenapa? Karena saya sudah daging bangkai manusia. Maksud kamu? Iya. Buka Al-Quran teh, ngajak ngobrol. Ini kata Allah seperti ini. Oh iya. Wah, minimal ada. Oh iya. Dan kata Rasulullah, katanya sahabat, ngomong ke mereka, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Kalau kita ngomongin orang nanti takutnya bawain akhirat terus yang kita ajak-ajak kepada mereka. Nah, kemudian batasannya seperti apa? Saya kira kalau curhatan seseorang ketika dia bermaksud tidak menjatuhkan seseorang, hanya sekedar sharing, minta masukan, dan sebenarnya terlihat ya bagaimana cara penyampaian ketika seorang ingin menjatuhkan atau minta masukan. Saya kira ciri-ciri orang yang menjatuhkan itu berambisius. Kamu nyebelin pisan. Ini beda. Teteh Sultan bilang, kok saya ngomong sama dia kok direspon nggak baik terus lah. Bagaimana baiknya gini-gini. Dia akan minta solusi. Beda kalau orang yang tadi menjatuhkan. Berharap kita pun membenci mereka akhirnya kan. Saya kan menyebelinnya, jangan gini-gini teh. Masa saya wah jadi ya. Mungkin kita ingatkan akan teteh mohon maaf. Dan apalagi dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya dunia akhirat. Allahu Akbar. Bayangkan, ada yang curhat sama kita terima aja, tapi dia menjatuhkan, teteh mohon maaf saya siap bisa mencurhat, tapi mohon maaf. Jangan sampai kita menjatuhkan dia ya. Kita sharing biasa. Jadi dari awal kita pastikan dulu, jangan sampai ada tujuan ingin menjatuhkan atau membuat siapa-siapa. Akhirnya mungkin mereka membuka sendiri, kamu mau pengen curhat kok ada syarat-syaratnya. Bukan masalah syarat. Saya takut sekali kalau ternyata saya pun benci kepada dia. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, kita tegasin dulu, nggak ada niat menjatuhkan. Kita sharing aja. Seperti itu lebih baik menurut saya. Itu saja.
Ada yang lain? Masalah don. Masalah jodoh? Masalah don. Iya, Masalah don prasangka ya. berprasangka. Prasangka tuh harus sesuai dengan pada tempatnya ya. Jadi kita tuh jangan terlalu percaya sama orang dan jangan terlalu curiga sama orang. Tapi ada orang yang selalu curiga bawaannya itu gimana kita menyikapinya. Menyikapi kepada dia Orang yang selalu yang selalu bercuriga. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi sahabat baik buat dia dunia akhirat. Maksud saya apa? Kita terus mengingat kepada dia. Mudah-mudahan dengan peringatan dari kita, teguran dari kita, dia berubah, dan subhanallah, ini pun akan, dia mudah-mudahan akan menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Terus jangan dijauhi ya, kecuali kalau kita belum siap. Takutnya apa kalau saya dekat sama dia malah orang berprasangka, mungkin mending jaga jarak. Tapi kalau kita sudah siap untuk terus menjadi pengingat dia, paling yang minimal APT diginiin sama dia, kamu mah jangan sok ini deh, sok ini. Kita jangan sampai ingat kemana-mana, tapi bismillah karena Allah ya. Tapi tetap, hanya Allah lah pembolak balik, sudah tegur, alhamdulillah, tapi jangan lupa mendoakannya. Ya Allah, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan ketika dia berubah, subhanallah, dia akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Ya. Itu sikapnya ya. Kalau teteh nggak siap, dia teh gimana ya? Takut kita berubah juga, mending jaga aja. Silaturahim tetap, tapi jaga jarak. Kalau siap untuk mengingatkan, alhamdulillah. Teteh akan jangan seperti itu. Sering mengingatkan bagaimana? Doakan. Tadi kemungkaran ini kan, doakan. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana caranya biar kita giat-giat untuk meluruskan niat gitu? Kadang kan kita kalau di aktivitas aktivis atau di mana, kadang suka terbersit ingin apa gitu. Nah, gimana caranya giat-giatnya biar niatnya tuh lurus? Gitu aja Ustaz. Baik, bagaimana kiat-kiat meluruskan niat? Niat ada di mana? Niatnya ada di hati. Kunci pertama yaitu minta sama pemilik hati. Kedua, istiqomah. Konsistenkan diri kita untuk senantiasa mengingatkan. Ini buat sahabat-sahabat kita. Ibarat dalam organisasi itu, mesti digambarkan aja ya. Organisasi itu ibaratnya adalah satu perahu yang besar. Kita bareng-bareng di perahu kita dengan bendera besar revisi. Ada nahkodanya ataupun kaptennya, siapa nih? Kapten di ini. Kang Pri ya, yang lebih ini Kang Pri. Biasa kan enggak, tapi lebih ini kan di ini Kang Pri. Nah, yang lainnya otomatis sebagai awak kapal ya. Ada mungkin yang bagian, oi, ini mau habis batu baranya, oke sekarang punten, harus kerjasama. Ya, selain semuanya pun harus saling mendoakan, mudah-mudahan semuanya istiqomah. Kedua, yaitu saling mengingatkan. Akan teteh sahabat yang dirahmati Allah, jangan sampai ada sedikit pun perasaan merasa lebih baik daripada yang lain. Mohon maaf, sang kapten, oke lah mungkin tinggi jabatan, tapi mohon maaf, kapten daripada yang isi kayu-kayu bakar lebih baik mana? Kalau secara kerjaan. Nah, ini kan bahan bakar kan? Kebayang kalau ternyata ada yang jahat dari dari fungsi bahan bakarnya, bayang bisa-bisa kecelakaan. Kemudian bayangkan kalau tidak mengingatkan, salah seorang di antara kita karena sebel sama si A dilobangin tepisnya, kapalnya dilobangin. Pertanyaan saya, yang tenggelam apakah cuma kapten aja? Kan sebel sama kaptennya, saya dilobangin kapalnya. Yang tenggelam siapa? Semuanya. Yang melihat kemungkaran ataupun yang tidak baik dalam tevis itu segera harus, ibaratnya itu ada yang bocor, segera menambah. Kemudian ingatkan, kalau disengaja ingatkan, kalau disengaja ingatkan juga untuk yang membolongkan jangan sampai dilakukan. Ya, ekstrimnya kalau dia nggak mau berubah juga, berarti kita harus ambil sikap yaitu bisa jadi lempar dari karena satu visi lagi, mohon maaf, sekali lagi ibarat kapal. Ekstrimnya ya, tapi tetap harus diingat
Nah, kalau kita ada seseorang yang mohon maaf mau satu visi tapi dia pengen bergabung aja, mohon maaf saya kira silakan, tapi jangan sampai di posisi yang bisa membolokkan kapal kita. Maksud saya mungkin sebagai anggota mungkin keterlibatan dia karena dia cuma ikut nama aja ya silakan, tapi jangan sampai dia memegang satu tempat yang strategis dalam kapal kita yang berpotensi menenggelamkan semuanya. Barangkali jadi apa? Ya udah, barangkali jadi waitersnya. Jadi jangan sampai juga lah ya bisa diracuni nanti kan. Tapi pastikan posisi ini. Nah, oleh karena itu mohon maaf nih sebagai kapten kan otomatis sebelum berangkat briefing dulu kan. Arahan dari kapten. Nah ini harus benar-benar Kang Pri berminta masukan. Bagaimanapun kapten pun nggak menjamin dia menguasai bagaimana cara masukin bahan bakar dan sebagainya. Otomatis kapten harus ada komunikasi terus. Bagaimana si A, si B, bagaimana bagian ini, divisi ini bagaimana. Terus komunikasi. Jangan sampai mentang-mentang kita kapten, akhirnya terserah kapten. Padahal yang lebih tahu kondisi kapal itu bahan bakar pastilah yang jaga bahan bakar. Yang lebih tahu masalah kebersihan tukang kebersihan. Jangan sampai nyebelin kaptennya. Udah bersih sama kebersihan, ayo kebersihan ngepel. Wah akhirnya ribut. Nah ini sebagai pemimpin yang baik, yang adil. Nah ini kita harus meneladani sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sang kapten harus lebih kenal sama Allah nih. Nah ini nih harus lebih kenal sama Allah. Biar betul-betul membimbing kita semua untuk mengarah tujuan yang lebih baik. Ya, sahabat, ini Tevis kita sudah start. Sahabat-sahabat sudah start dari dulu. Barangkali masih dalam perjalanan. Cepat lambat ini tergantung kita juga sebenarnya. Targetnya apa? Apa yang target Tevis? Jadi generasi yang lebih baik. Berarti tugasnya jangan sampai masih ada yang jalan di tempat ini sahabat-sahabat yang lain kan berarti aktifkan. Jangan sampai ini cuma di sini aja akhirnya apa? Yang lain sudah daerah mana kita masih di sini karena mikirin ya karena saking ributnya. Oh gimana kamu jangan sampai. Oleh karena itu kan itu sih apa yang bisa saya sampaikan. Pertama minta sang pemilik hati untuk menetapkan seluruhnya untuk istiqomah dalam mengejar target sana. Kemudian semuanya khususnya para kapten terus PDKT sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu skenario Allah seperti apa, tapi yakinlah. Nah, boleh buat Al-Quran lagi nggak? Satu ayat aja. Ini menarik saya kira. Buka surat At-Taghabun surat ke-64. Oke, ini rahasia ya. Oke, tahu ya rahasia kita bagaimana ya? Ayat 11. Surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 11. Sudah semuanya? Saya pimpin yang diri boleh kan ya? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Sahabat, lihat artinya luar biasa sekali. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat yang luar biasa, ini pegangan yang luar biasa yang harus selalu ada pada TV saya berharap. Tidak menimpa satu ujian, satu musibah, satu cobaan kepada seseorang, kepada sekelompok, kepada organisasi kita, kecuali atas izin Allah. Jadi semua musibah itu udah skenario Allah. Namun lihat Allah menegaskan dan barang siapa yang beriman kepada Allah dengan sebenarnya iman, Allah menjanjikan akan memberi petunjuk kepada hatinya. Untuk apa? Melewati ujian. Saya ingin bertanya nih, akan teteh yang kita pernah duduk di bangku kuliah ataupun pernah belajar di sekolah dulu. Saya ingin bertanya, ada dua murid atau dua mahasiswa.
Si A rajin sekali, si B malas-malasan. Si A, si B tiba-tiba di akhir sebelum ujian UAS atau UTS, tiba-tiba dosen berkata, "Wahai mahasiswaku, kita sudah belajar 10 bab selama UTS ini. Yang keluar cuma 3 bab. Bab 1, bab 3, bab 5. Paham? Bab berapa? 1, 3, 5. Kita sudah belajar 10. Yang A karena rajin dia memperhatikan, selalu mengikuti petunjuk dari dosennya yang ngasih ujian. Yang B malas-malasan, sering mabal. Bahkan ketika dosen ngasih kisi-kisi ujian, dia hadir tapi malah ngobrol. Nggak mengikuti arahan ataupun petunjuk dari dosen. Coba saya ingin bertanya, jawab kira-kira sudah jelas jawabannya saya yakin. Siapakah yang betul-betul mudah melewati ujian nanti? A atau B? Alasannya? A, mengikuti petunjuk pemberi ujian yaitu Yang B pasti kewalahan. Allah 10 bab loba teuing. Padahal petunjuk sudah jelas. Sekarang saya ingin tanya, siapa yang ngasih kita ujian? Cobaan, masalah. Setiap diri kita pasti diuji. Bahkan Allah menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah menguji seseorang atau membebani seseorang kecuali orang itu mampu melewatinya. Atau tidak akan mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuannya. Anak SD ujian pasti SD, SMP, SMA, SMA. Pertanyaannya, kitanya mau nggak mendapatkan bimbingan atau petunjuk dari yang penguji, yaitu Allah. Allah menegaskan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih petunjuk kepada hatinya untuk melewati ujian. Pertanyaannya, setiap kita pasti diuji, bahkan orang beriman pun diuji. Siapakah yang lebih mudah melewati ujian, yang beriman atau tidak beriman? Yang beriman. Kenapa? Beriman dapat betul. Oleh karena itu kuncinya iman. Keimanan. Nah ini yang kita seringkali salah mengartikan. Dalam surat Asy-Syarah, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Artinya salah artinya. Ini dia. Ma'a itu bersama. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Enggak sesudah katanya. Lihat, ketika melewati kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan. Coba, mohon maaf, orang-orang yang susah makan sekarang udah usia 30-40. Sampai sekarang masih hidup. Hanya dia nggak menyadari. Yang menyadarinya hanya orang yang beriman. Makanya orang hidup miskin itu tidak memastikan bisa kesengsaraan kehidupan, tidak. Tapi lihat berapa banyak orang yang hidup kaya raya tapi sengsara hidupnya. Malam. Mohon maaf, bahkan kakak saya pun ada yang sekarang, tapi alhamdulillah sudah ini. Dulu dia pernah di Jakarta, sekarang pergi kerja sebelum anak istri bangun. Pulang-pulang anak sudah tidur. Itu kesehariannya. Akhirnya apa? Kekayaan dia dapatkan. Mobil dapat, rumah dapat, tapi lupa. Mohon maaf, kebahagiaan dunia cuma satu. Tadi apa? Ketenangan, ha? Coba yang kayak gini tenang gak hatinya? Lihat kita ke daerah-daerah. Saya ke Pangalengan, tukang sawah, tukang kebun, senyum-senyum, malam yang tibra. Lihat kalau orang kaya pulang dari kantornya nggak bisa tidur mikirin. Makanya jangan sampai ini nih, kekayaan itu sebagian bukan ketenangan hati. Bagaimana itu? Berarti kita harus terus zikir kepada Allah. Sehingga apa? Setiap berzikir tentram hati. Ingat, tidak jaminan setiap orang berzikir tentram hatinya. Mengapa? Karena permasalahannya ada pada dirinya sendiri. Karena tidak jarang di antara kita yang membuat hijab atau penghalang antara zikir dengan getaran keimanan ini. Dan tadi, astagfirullah, tapi marah-marah. Ya? Oleh karena itu sahabat, ini yang perlu kita benahi. Ya kan? Oleh karena itu, sekali lagi, pasti ada ujian buat tesis, pasti ada. Saya sudah sedikit banyak dapat kisah juga gambaran tentang tesis dari Ibu Mimin. Tapi sekali lagi lah. Oleh karena itu semua yang ada dalam kapal ini yuk perbaiki keimanan kita biar apa? Mudah-mudahan Allah terus memudahkan. Itu ya kan? Ada yang lain? Sok mau nggak? Apa pertanyaannya deh? Oh, kirain mau bertanya.
Kang Billy. Coba, Ena mau nanya siapa namanya ini? Siapa namanya? Coba baca Al-Fatihah. Ya udah Al-Baqarah aja deh. Doain ya Bu ya, ini aset terbaik saya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha enak ya. Kakak ya. Pemalu dia orangnya kayak bapaknya. Udah kalau ada lagi saya persilakan. Arifan gimana? Arifan? Kau? Tanya dong, Ustaz. Oh, Ini Ustaz, apa sih tentang ini kan kami itu suka ngadain acara di masjid itu Ustaz ya? Apa ya gitu ada ketika mengadakan acara di masjid kayak misalnya boleh nggak sih kita ngadain biasanya kayak misal pelatihan gitu kan ngadain apa kayak misalnya ada background kita sedang di masjid sambil diri ada backgroundnya kemudian atau misal nasib gitu di masjid untuk memang sih menunjang materi tapi apakah itu baik atau enggak? oke. Ya. Sebenarnya untuk masalah background dalam musik, kalau saya sendiri kalau musik tidak, kemudian ini ya lagu-lagu enggak, tapi untuk background untuk ini suasana tidak masalah. Karena bagaimanapun juga salah satu membuat suasana kan pembawaan kan butuh ini ya, apalagi dalam ketika pelatihan itu ada anak kecil dan sebagainya kurang ini dan sebagainya, dan kadang tidak tertutup kemungkinan tidak sedikit di antara mereka yang susah nih dalam biar dapat ke dalam ini. Tapi dengan dibantu ini menurut saya tidak bermasalah. Tapi yang jadi masalah tidak semua masjid menerima. Mungkin ya malamnya kan. Oleh karena itu ketika akan ada dari kita pengen ngadain event, pastikan dulu sahibul bait atau pemilik DKI masjidnya, pastikan dulu. Biar apa? Biar pelatihannya betul-betul lancar. Tapi kalau buat akan pribadi nggak masalah sebenarnya. Karena itu tidak melanggar. Yang tidak boleh itu bernyanyi. Kalau bernyanyi, nyanyi dalam masjid itu yang tidak boleh. Apalagi Kalau nyanyinya sholawatan. nah, kalau sholawatan, Itu bersalawat bukan bernyanyi. kalau bersolawat, ingat, kalau sholawatan nggak masalah. Tapi kalau ada peralatan gitu, saya masih agak ini kan ya, mending di luar itunya. Jadi tim apa kalau emang ada kita letakkan, jangan dalam masjid, ingat dalam masjid berarti batasnya pintu, mungkin di luar masjidnya di teras masjid nggak masalah. Nontonnya di dalam. Jadi penampilan karena emang mau ada juga yang seperti itu. Akhirnya Sak, gimana untuk ini? Ya kalau emang kita betul-betul ingin meramaikan, tapi kalau suaranya emang tidak boleh kan? Bahkan tepuk tangan dalam masjid juga jangan tepuk tangan jangan. Kalau hanya suasana untuk Pelatihannya betul-betul Habis baterai ya. habis mana aja udah capek ngomong wae tadi. Kalau sebagai penunjang untuk acara apa dulu, tapi kalau suasana biar lebih ini nggak masalah, tapi kalau untuk biar rame-ramean mah jangan lah menurut saya mah ya. Habis kan? Kalau teriak-teriak itu nggak apa-apa sih? Habis ya? Nggak apa-apa. Yang jelas aja untuk yang pentingnya. Oh iya. Yang pasti aja tuh. Seperti itu kan. Tapi sekali lagi mending koordinasi dengan sahibul bait lah, lebih ini ya. Kalau dia menyerahkan mangga aja silakan. Saya persilakan untuk itu. Mungkin settingannya gimana dong kan kalau musik nggak boleh ke dalam artian musiknya ya kita mungkin bisa merencanakan bagaimana menghadapnya mungkin keluar untuk khusus acara ketika perform ini atau bagaimana. Tapi untuk audio itu nggak masalah sebenarnya. Mereka jangan lagu-lagu wah kumaha ya dalam masjid kayak gini. Seperti ini. Iya kan? Ada lagi? Udah atau di luar materi kita cukupin dulu ya untuk ini ya. Baik, sebelumnya ini saya sempat ngobrol sama Ibu Mimin, ini saya sampaikan juga. Saya alhamdulillah sudah merintis pelatihan Salsabila Islamic Spirit
Kalau secara yang pernah merasakan dari ribuan alhamdulillah serta yang saya ini SD, SMP, SMA. Kalau SD kelas 4, 5, 6. Kalau SMP, SMA itu umum dan juga mahasiswa. Dua kampus yang sudah pernah UPI yang rutin alhamdulillah dan juga di Unisba. Dan insya Allah ada ngobrol sama yayasan sama salah satu kampus di Garut. Itu baru pertengahan bulan nanti, tanggal 15 kita baru obrolin, dan insya Allah perencanaan pengadaan itu di bulan September bulan depan. Untuk lembaga-lembaga PLN sudah kerjasama, kita sudah pelatihan yang akan buat ya, PLN sudah pernah kerjasama, kemudian impresi beberapa perusahaan sudah pernah juga. Nah, tertariklah akan ketika sudah sedikit banyak dapat informasi dari Bu Mimin mengenai keadaan desain, dan kemudian pengen sekali lah berkembang lebih jauh lagi, akan membuka diri dengan pelatihan yang akan memiliki ini untuk berbarengan sama sahabat-sahabat teknis. Kalau boleh jujur ya, pelatihan akan enggak di angka yang semua mohon maaf ya, itu kan ratusan ribu sampai jutaan. Betul kan? Kalau ngikutin. Kalau akan kita bisa ngobrolin bareng-bareng, lihat kondisi aja. Nah ke bawah nih Kang, itu kan bagaimana rupiah? Gratis? Ayo gratis. Kalau ada angka, ya kita profesional aja. Kita butuh sewa ruangan. Tapi kalau ada PTM Derabania, sudah mungkin ya Pak Jogja, alhamdulillah. Kalau buat Pak Didin masih deh. Pak Didin sahabat saya dulu tuh di Unisba. Kemudian karena kita kan butuh bagaimanapun juga biar sukses, mohon maaf sekali. Kayak kemarin aja kita mengadakan di ini, kalau untuk paten nggak tempat belum, mohon maaf ya kalau boleh jujur, kalau profesional tuh belum standar lah gitu. Tapi kita pas-pasin ayo nggak senang hati kalau emang itu. Tapi kalau kejar kita, target kita bola menengah ke atas, berarti profesional yang kita ambil. Kenapa? Rupiah mereka punya kan? Mengapa ada rupiah? Sewa ruangan dan sebagainya. Kemudian kita juga, saya udah ngobrol sama ibu, Bu, bismillah lah, saya juga ikhlas yuk kita bagi hasil setengah-setengah hayu, 60-40 hayu, berapa rupiah. Tapi itu mungkin kita masukin buat aset kasnya sahabat-sahabat teknis. Apakah itu mungkin buat kedepannya buat modal BNT, kenapa tidak? Perhitungan saya ini sekali pelatihan, ini sedikit gambaran aja ya. Pelatihan yang akan punya itu ada yang satu hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi 8 jam, 1 jamnya buat istirahat. Jadi pengenalannya apa? Motivasi Islam sebenarnya. Kemarin yang sedikit sahabat-sahabat dapat itu mungkin cuma 30% lah dari isi materi yang saya miliki. Kemudian materi yang saya inikan, ini konsep kemasan ya. Pertama yaitu konsep kemasan dari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 201, yaitu doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana para peserta termotivasi untuk meraih dunia hasanah, akhirat hasanah. Jadi ada 4 materi yang saya sampaikan dalam 1 hari. Pertama ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, karena ya pemilik dunia, pemilik akhirat adalah Allah. Karena pada doa ini kita minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Berarti kita harus meminta kepada sang pemiliknya, yaitu Allah. Kemudian kedua Rasulullah. Kita kalau untuk anak-anak muda materinya saya kedepannya sang idola. Ya, bagaimana kalau udah jadi idola kan sangat wah ya. Kemana idola pergi sangat wah diinikan lah. Nah ini Rasulullah yang saya bahas. Karena kenapa? Inspirasi dalam Al-Quran surah Al-Imran, Allah berfirman, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah. Jadi saya ngarahin kepada para peserta untuk lebih mengenal Rasulullah dan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Kemudian materi ketiga yang saya bahas dalam training saya ini pastinya pada zuhur, itu yaitu bagaimana berbakti sama orang tua. Mengapa orang tua diangkat? Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Berarti seputar orang tua ini. Poin yang kita ambil dari materi ketiga itu menumbuhkan rasa cinta dan mengetahui lebih jauh lagi betapa pentingnya berbakti sama orang tua. Karena mungkin sahabat pernah dengar kisah kan, orang yang ahli sujud, ahli ibadah di zaman Rasulullah susah mati. Kenapa? Karena menyakiti hati ibunya. Itu kita bahas materi ketiga. Materi yang terakhir yang kita bahas tentang kematian. Wah, ini yang sering kita lupakan. Mengapa kematian? Karena kita sering lebih senang mendengar dunia, mendengar nikmat-nikmat daripada mati. Kan sudah jarang yuk ngobrol masa kematian, Korea apa, mana halawe orang mangke. Karena kematian itu sesuatu yang menakutkan, padahal ada poin yang paling tegas ketika kita minta dunia baik, akhirat baik. Akhirat bakal kita dapat rasakan setelah kita mati. Mohon maaf, bukan berarti akan pernah mati, enggak. Tapi ini semua bersumber dari hadis dan Al-Quran. Sehingga apa? Motivasi untuk berhati-hati lagi lebih baik. Kemudian bonus yang didapatin materi terakhir adalah mendesain masa depan.
mendesain masa depan. Kan masa depan pengen jadi apa? Jadi kita desain bareng-bareng. Ini setelah 1 hari kan? 1 hari. Iya, 1 hari. Apa? 5 materi. Yang terakhir mendesain masa depan. Ini baru kemarin hari Kamis akan misi di SMA kemudian Allah ini dan dulu akan jatuh tepat pada pukul 11:57 waktu Indonesia Barat atau sekitar 10 menit lagi. kemudian itu kan Bagi jamaah yang berada di koridor atau di lingkungan sekitar kompleks Masjid Salman karena perusahaan nih ada kan diharapkan untuk menyelesaikan aktivitasnya sementara guna melaksanakan sholat zuhur berjamaah. fleksibel Saya materi bisa menginformasikan kepada seluruh jemaah Masjid Salman IJB bahwa insya Allah hari ini azan zuhur akan jatuh tepat pada pukul 11:50 bagaimanapun juga akan punya tim atau desain. sekitar 10 Ini menit kan lagi. pada rupiah kan. Untuk itu bagi jemaah yang berada di koridor atau di lingkungan sekitar kompleks Masjid Salman IJB diharapkan menyelesaikan aktivitasnya sementara guna melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sama dapatin juga itu sedikit ada tulisan dari beliau lah gitu. Nah seperti itu Bu, ketika kalau emang mau profesional ada rupiah, ayo. Ketika ada kan berapa nih? Biasanya kalau saya buat pelatihan itu di angka 150.000 satu hari. Saya kira itu murah sekali per orang. 150.000 mereka tinggal datang duduk baik, tersenyum ya, nggak boleh tidur pentingnya. Kemudian apa? Mereka dapat sertifikat juga. Karena itu buat sewa ruangan semuanya lah kan ya. Saya buka-bukaan aja ini. Yang saya dapatin kan gimana kalau undang materi aja buat sahabat etis nih, pengen ngadain. Kalau pengen ngadain 1 hari saya cuma minta 50.000. Maka mungkin 200.000 buka sama yang luar nih ya. Luar 200.000 nih kan. Dari 200.000 akan mungkin hitung-hitungan berapa sih makan paling berapa dapat 100.000 ya udah 100.000 buat tesis atau berapa pun buat tesis. Kalau nggak itu ya kita bareng-bareng bisa kan. Mohon maaf saya punya link nih, mereka punya semuanya, punya tempat, punya sistem peralatan semuanya, tinggal duduk manis ya kita tinggal datang aja. Bagaimana Kang? Oke, nggak apa-apa 50.000 ke mereka, kita bagi hasil lagi, nggak apa-apa. Jadi 50.000 ini kita bagi 2,5 dari 100 peser, misalnya 100 peserta ya, itu bisa masuk ke uang kas ke tesis. Seperti itu Kang. Tapi kalau ke panitia sendiri dari tesis, panitia sendiri, ruangan ini semua sama tesis sendiri, angka ke saya mungkin cuma 50.000 aja Kang, nggak lebih. Sisanya mah nggak. Misalkan akan lebih tahu kan, oh ini mau orang saya semua nih, sekolahannya 500.000 nih, silakan. Saya cuma 50.000 aja kan. Untuk keuntungan dari jadi payah sahabat-sahabat buat sahabat-sahabat. Jadi bisa kita masuk ke sekolah atau bisa buka buat umum. Sama kan? Masuk ke sekolah, proposal bikin kita, proposal sudah ada sebenarnya. Kita masuk presentasi, tertarik mereka, alhamdulillah mau ikutin budget kita atau tidak. Kalau ikutin, nanti kita revisi dikit kan, penambahan buat nama-nama buat tesis. Seperti itu aja mungkin. Jadi saya sangat gembira nih kalau kita bisa bareng-bareng kan. Ini mungkin kalau sahabat-sahabat pengen, alhamdulillah. Kenapa tidak? Saya cuma berharap, kenapa enggak? Ya kenikmatan. Kang, terus tesis ngapain aja ketika acara berlangsung? Saya punya game sebenarnya. Jadi kepanitiaan nggak saya ambil dari luar lagi Kang. Jadi sahabat-sahabat tesis mungkin hadir. Jadi kita udah masukin juga nanti makan siang 2 kali snack buat panitia juga dapat. Kemudian apa? Ya tadi mungkin kurang lebih presentasi dari apa bisa dikatakan biaya keuntungan dari pelatihan itu bisa kita bagi-bagi lah seperti itu. Saya bismillah loh kalau sahabat-sahabat serius, tapi tetap yang saya ini cuma satu, ininya harus benar dulu. Jangan rupiah yang kita kejar. Kalau rupiah yang kejar sulit Kang, mohon maaf. Karena kalau emang sahabat-sahabat kita bareng-bareng cari yang gratis dulu, alhamdulillah hayu, Kang Ubi hayu. Biar nanti Allah yang kirim malaikat-malaikatnya, para rupiah nanti Allah yang kirim. Tesis punya program pelatihan ini. Untuk lebih lanjut mungkin nanti bisa langsung ya ada bicara program dan lain-lain bisa deh. Ya Kang ya, itu mungkin tawaran saya buat sahabat tesis. Kalau terima sih alhamdulillah, kalau tidak ya saya kan tetap bantu ya. Saya tetap bantu dalam luar yang lain seperti itu. Aprianda udah iya. Ya silakan Kang ya diinin. Kemudian Bu, mohon maaf sahabat saya kebetulan kemarin ketemu alumni Fakultas Syariah. Sahabat-sahabat yang sukses di BMT, alhamdulillah salah di antara mereka ada yang siap.
Tapi mungkin jam ketemuannya Kang Bobi pasti pas pulang kerja. Nanti kita coba cocokin jadwal. Ternyata menurut beliau bikin BMT gampang, yang sulit itu adalah actionnya. Karena cobaannya luar biasa. Tapi ketika ada iman, saya yakin deh semuanya mudah. Udah semangat tetap insya Allah. Nanti habis Ya, itu ya. sebentar lagi kita azan ya sebenarnya. Nanti diomelin sama CPN lagi. Oh iya. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis mungkin ada kali mulanya. Ya, sekarang dulu. Dulu hari ini sekarang nanti dilanjut lagi mungkin ya. Sekarang sudah sebenarnya. Apa aja? Oh, itu dengan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Teteh nuhun ya. Jangan kapok loh.